Perkenalkan, saya Ella Agustin Putri, NIM 2025 1011 0110 206, Prodi Hukum kelas E 2025. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar tentang istilah hak asasi manusia atau HAM. Tetapi, sebenarnya apa sih HAM itu? Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat diambil oleh siapapun. Namun, selain memiliki hak, setiap orang juga mempunyai kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang pengaturan HAM serta KAM di Indonesia, macam-macam HAM dan KAM yang diakui, serta pengadilan HAM. Pengaturan tentang HAM dan KAM di Indonesia. Di Indonesia, pengaturan tentang HAM atau hak asasi manusia sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pada pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Pasal-pasal tersebut menjelaskan hak-hak dasar manusia seperti hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pendidikan, hak kebebasan berpendapat, serta hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Selain itu, pengaturan hak asasi manusia juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini menjelaskan lebih rinci mengenai perlindungan, penghormatan, serta penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Tidak hanya hak asasi manusia, di Indonesia juga mengenal kewajiban asasi manusia atau yang disingkat dengan KAM. KAM adalah kewajiban dasar setiap orang untuk menghormati hak orang lain, mematuhi hukum, serta menjaga ketertiban dalam masyarakat. Jadi, hak dan kewajiban harus berjalan secara seimbang. Sebelum lanjut, coba kalian bayangkan, bagaimana jadinya jika semua orang hanya menuntut hak, tetapi tidak menjalankan kewajibannya? Jawabannya, tentu akan terjadi ketidakseimbangan dan terjadi konflik dalam masyarakat karena hak dan kewajiban harus berjalan bersama-sama. Macam-macam HAM dan KAM yang diakui di Indonesia. Di Indonesia ada beberapa macam hak asasi manusia yang diakui. Yang pertama adalah hak hidup, yaitu hak setiap orang untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Yang kedua adalah hak berkeluarga. Hak berkeluarga adalah hak untuk membentuk keluarga dan juga melanjutkan keturunannya. Dan yang ketiga adalah hak untuk mengembangkan diri. Hak untuk mengembangkan diri itu seperti hak mendapatkan pendidikan dan juga meningkatkan suatu kemampuan. Keempat adalah hak keadilan, yaitu hak dalam memperoleh perlakuan yang sama di mata hukum. Dan yang kelima adalah hak kebebasan. Hak kebebasan itu seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, serta kebebasan untuk berkumpul. Dan yang keenam adalah hak rasa aman. Hak rasa aman sendiri adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dari suatu ancaman dan juga dari suatu kekerasan. Selain hak, ada juga kewajiban asasi manusia atau yang disingkat dengan KAM. Kewajiban asasi manusia itu seperti menghormati hak orang lain, mematuhi aturan hukum, menjaga suatu persatuan, dan ikut serta dalam menjaga ketertiban masyarakat. Menurut kalian sendiri, hak apa yang paling sering kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita pikirkan sejenak.
Jawabannya adalah salah satu contoh yang paling sering digunakan sendiri adalah hak kebebasan berpendapat. Misalnya, ketika kita menyampaikan pendapat di sekolah, kampus, ataupun media sosial. Pengadilan HAM. Lalu, bagaimana jika terjadi pelanggaran HAM secara berat? Di Indonesia, terdapat Pengadilan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan Hak Asasi Manusia bertugas untuk memeriksa dan memutuskan kasus pelanggaran hak asasi manusia berat. Pelanggaran hak asasi manusia berat meliputi dua jenis utama, yaitu genosida. Genosida sendiri adalah tindakan untuk memusnahkan suatu kelompok tertentu dan kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti pembunuhan massal, penyiksaan, atau perbudakan. Tujuan Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah untuk memberikan keadilan kepada korban, menghukum pelaku, serta menjaga agar pelanggaran serupa tidak terulang kembali. Menurut kalian, apakah keberadaan Pengadilan Hak Asasi Manusia penting dalam menjaga keadilan di Indonesia? Tentu penting, karena Pengadilan Hak Asasi Manusia menjadi sarana untuk menegakkan hukum dan melindungi korban pelanggaran hak asasi manusia berat. Dari penjelasan tadi, kita dapat memahami bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang harus dihormati dan juga dilindungi. Namun, setiap hak juga harus diimbangi dengan kewajiban agar tercipta kehidupan yang adil, kehidupan yang aman, serta kehidupan yang harmonis. Karena itu, memahami HAM dan KAM sangat penting bagi kita sebagai warga negara. Terima kasih sudah mendengarkan video atau penjelasan yang saya buat tadi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.